Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Nabila Putri dengan NIM 12140301117 dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 5 kelas C. Di sini saya izin mempresentasikan pada mata kuliah Manajemen Organisasi Kelembagaan Islam yang mana temanya yaitu pemerintahan Islam dan birokrasi modern. Mungkin langsung saja masuk kepada materi pertama, yaitu tentang pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat. Nah, apa sih pemerintahan pusat itu? Jadi di sini pemerintahan pusat itu adalah pemerintahan nasional atau pemerintahan sentral, yang mana sistem pemerintahan di suatu negara itu di mana otoritas utama dan kekuatan itu terpusat di tingkat pemerintahan nasional. Nah, di sini juga disebutkan ada teori dari Gabriel A. Almond, yang mana pemerintahan pusat itu adalah sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan dan yurisdiksi penuh atas seluruh wilayah suatu negara, yang mencakup pembuatan keputusan, pengawasan, dan pengaturan untuk kepentingan negara secara keseluruhan. Nah, dengan teori-teori di atas dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa pemerintahan pusat itu adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan negara secara keseluruhan. Nah, mereka ini membuat peraturan yang mana itu seperti mengumpulkan uang dari pajak, mengelola program-program penting seperti kesehatan dan pendidikan, serta menjaga keamanan di seluruh wilayah. Nah, dari situ dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwasannya pemerintahan pusat itu adalah sebuah kepala yang mana mengatur segala aktivitas penting di seluruh negara. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang peran penting pemerintahan pusat dalam suatu negara. Apa sih peran pentingnya itu? Nah, di sini yang pertama ada integrasi nasional. Maksud dari integrasi nasional itu adalah pemerintahan pusat ini membantu menggabungkan daerah-daerah yang berbeda dengan budaya yang beragam menjadi satu kesatuan yang rapi dalam negara. Itu kayak contohnya mirip kayak kita tuh lagi nyusun puzzle nih menjadi satu gambar yang utuh gitu. Kemudian yang kedua itu ada stabilitas politik. Nah, maksud dari stabilitas politik itu, pemerintahan pusat itu stabil, membantu menjaga stabilitas politik di suatu negara tersebut. Kayak bagaimana caranya mengurangi potensi konflik dalam negeri. Kemudian yang ketiga itu koordinasi dan efisiensi, di mana koordinasi dan efisiensi dalam pemerintah pusat itu membantu berbagai bagian negara bekerja sama dengan baik. Kayak contohnya itu tim olahraga yang berkolaborasi. Mereka juga memastikan bahwa aturan dan keputusan yang dijalankan itu baik gitu untuk keduanya. Kemudian yang keempat itu ada keseimbangan dan kontrol. Keseimbangan dan kontrol ini, pemerintahan pusat itu menjaga satu wilayah menguasai yang lain dan menjaga keseimbangan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya nasional. Nah, yang kelima ada pertahanan dan keamanan nasional. Nah, yang dimaksudkan di sini itu mereka pemerintahan pusat itu bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara, yang mana itu tuh seperti menjaga dari ancaman baik itu dari dalam maupun luar negeri. Kemudian pengaturan ekonomi. Nah, di pengaturan ekonomi itu gimana sih cara pemerintahan pusat itu mengatur kebijakan ekonomi dan mengelola sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Yang ketujuh ada pengambilan keputusan konsisten. Itu tuh kayak mereka nih mastiin bahwa kebijakan dijalankan dengan cara yang sama di seluruh negara, sehingga tidak ada kebingungan atau kekacauan atau kayak ada suatu daerah yang merasa tidak adil dengan peraturan tersebut gitu. Itu caranya bagaimana pemerintahan pusat itu membuat keputusan yang sama rata seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada pencapaian tujuan bersama. Pencapaian tujuan bersama itu apa sih? Jadi di sini pemerintahan pusat itu membantu mencapai tujuan bersama, yang contohnya itu seperti peningkatan kualitas hidup, kemudian pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di seluruh negara. Dan pada intinya teman-teman, di sini tuh pemerintahan pusat itu adalah bagian penting dalam menjaga keutuhan dan keberhasilan suatu negara. Seperti kepala yang memimpin seluruh tubuh, mereka tuh kayak mastiin bahwa semua bagian negara bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.
Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip utama pemerintahan pusat dalam Islam. Konsep pemerintahan dalam Islam itu kan maksudnya adalah tentang bagaimana cara berpemerintahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mencakup sejumlah prinsip utama yang penting. Adapun berapa, yaitu yang pertama ada keadilan. Keadilan ini adalah dasar utama dalam Islam ya teman-teman. Jadi pemerintahan itu diharapkan untuk menjalankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hukum, hak asasi manusia, dan pelayanan masyarakat. Yang kedua, konsultasi. Nah, pemerintah itu harus mendengarkan pendapat masyarakat sebelum membuat keputusan penting. Yang biasa kita kenal tuh kayak musyawarah gitu. Nah, itu tuh kayak kita seperti pemerintah pusat itu mencari saran dari berbagai orang sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Mungkin dari sebagian teman-teman itu udah tahu ya bahwasannya jika seseorang ingin menjadi pemimpin, seorang itu harus mempunyai sifat yang adil dan bijaksana. Kalau dalam Islam itu mereka tuh harus memahami ajaran agama Islam juga. Mereka nggak boleh korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan. Yang keempat, kepatuhan pada hukum Allah. Nah, di sini tuh pemerintah tuh harus mematuhi hukum-hukum agama Islam, yang mana hukum itu adalah hukum syariah yang mengatur kehidupan masyarakat. Kan itu udah dijelaskan tuh dalam Al-Quran juga bagaimana kepemimpinan Rasulullah pada masa itu. Kemudian yang kelima, kesejahteraan dan kemanusiaan. Di sini tuh tindakan pemerintah itu harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bersama. Semua kebijakan harus untuk manfaat dan kesejahteraan umum. Jadi nggak boleh nih kayak seseorang pemimpin tuh mengambil keputusan hanya untuk pribadinya sendiri gitu. Dia harus memikirkan bagaimana keputusan itu menjadi suatu kesejahteraan pada umumnya, pada masyarakatnya gitu, pada seluruh masyarakat tanpa merasa tidak adil. Kemudian yang keenam, perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah itu harus melindungi hak-hak dasar manusia. Seperti contoh kecilnya itu seperti kebebasan beragama dan berbicara. Nah, di Indonesia itu diterapkan ya gaya kepemimpinan seperti ini, seperti warga negara Indonesia itu dibebaskan untuk memilih agama apa yang dianut gitu. Tidak boleh memaksakan kehendak untuk seorang beragama Islam atau seorang harus semuanya beragama Kristen gitu. Enggak. Pemerintah itu harus melindungi hak asasi manusia gitu. Itu kalau prinsipnya dalam Islam ya. Yang ketujuh itu akuntabilitas. Nah, di akuntabilitas itu seperti pemerintahan itu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka pada Allah dan masyarakat. Ini penting ya teman-teman untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik agar publik tuh memandang pemerintahan tuh tidak semena-mena karena mereka sudah memegang kepercayaan kepada seorang pemimpin tersebut. Yang kedelapan, kehormatan dan toleransi. Pemerintah itu harus mempromosikan toleransi seperti menghormati perbedaan dan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang 9 ada pemberdayaan masyarakat. Itu mungkin teman-teman sudah tahu ya bagaimana pemerintah itu harus membantu masyarakat berkembang, baik itu dalam pendidikan, ekonomi, dan pengembangan diri, serta memberdayakan warga untuk mencapai potensi maksimal mereka. Kemudian yang terakhir ini ada kemanusiaan dan kepedulian. Pemerintah itu diingatkan untuk memprioritaskan atau mengutamakan kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan sosial dalam semua tindakan dan kebijakan mereka. Jadi mereka nggak boleh semena-mena nih ngambil keputusan atau mereka tuh nggak boleh egois lah intinya itu. Nah, dari 10 prinsip utama pemerintahan pusat dalam Islam, dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa jika suatu negara itu menggunakan sistem kepemerintahan Islam, maka mereka harus bertujuan pada 10 prinsip-prinsip Islam yang sudah disebutkan tadi.
sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Gitu. Kemudian yang terakhir itu yaitu poin struktur pemerintah pusat dalam Islam. Struktur ini tuh bisa berbeda-beda tergantung pada negara yang bersangkutan. Tetapi di sini disebutkan bahwa beberapa hal yang sering ditemukan atau mirip lah gitu sistem kepemerintahan dalam Islamnya itu. Yang pertama itu ada kepemimpinan tertinggi, yaitu khalifah atau yang biasa kita sebut Amirul Mukminin. Beberapa negara Islam itu sudah memiliki posisi kepemimpinan tertinggi seperti khalifah atau Amirul Mukminin. Nah, mereka ini adalah pemimpin yang mewakili otoritas atau kekuasaan agama dan negara. Nah, mereka tuh bertanggung jawab atas pemerintahan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Atau kayak kalau misalnya di Indonesia kan ada presiden gitu. Contohnya gitu. Yang kedua, badan legislatif atau yang biasa disebut dalam Islam itu dengan Majelis Asyura. Nah, Majelis Asyura itu adalah badan legislatif yang mewakili masyarakat dan memberikan saran kepada pemerintahan pusat. Jadi, Majelis Asyura itu seperti penyambung gitu. Kayak mereka yang menyampaikan usulan-usulan para masyarakat kepada pemerintahan pusat. Gitu. Biasanya tuh anggotanya itu terdiri dari cendekiawan, tokoh masyarakat, dan perwakilan rakyat yang biasa membahas tentang kebijakan dan hukum. Yang ketiga ada badan eksekutif atau biasa disebut dalam Islam itu dengan Majelis Al-Wazara. Nah, ini tuh badan eksekutif yang terdiri dari kabinet atau dewan menteri yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi seperti khalifah. Nah, mereka ini bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi tidak boleh menyalahi aturan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat yaitu sistem peradilan atau qadi atau mahkamah syariah. Sistem peradilan itu harus ya didasarkan pada hukum syariah karena qadi atau biasa disebutnya itu hakim Islam itu mereka tugasnya memutuskan kasus-kasus atau menyelesaikan kasus-kasus berdasarkan dengan ajaran Islam dan prinsip keadilan. Nah, yang kelima itu ada lembaga penasihat agama atau ulama. Ulama ini memiliki peran penting dalam memberikan nasihat agama kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam Islam itu mereka memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah itu sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang keenam itu ada lembaga keuangan atau ekonomi, atau yang biasa disebut dalam Islam itu adalah Baitul Mal atau kalau di Indonesia seperti Kementerian Keuangan. Ini tuh seperti lembaga yang mengelola keuangan negara. Bagaimana cara mereka mendistribusikan kekayaan negara dan memberikan bantuan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian yang ketujuh ada lembaga pendidikan dan kebudayaan atau biasa kita sebut dengan Kemendikbud gitu. Nah, kalau lembaga ini dia lebih fokus kepada bagaimana cara mereka mengembangkan pendidikan dan kebudayaan tuh yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan bagaimana cara mereka memastikan juga penyebaran pengetahuan dan pemahaman agama yang benar. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada lembaga keamanan dan pertahanan atau pasukan keamanan. Lembaga ini tuh bertanggung jawab menjaga keamanan dan pertahanan negara. Seperti yang disebutkan tadi pada prinsip-prinsip Islam bahwasanya pemimpin itu harus mempunyai prinsip yaitu memiliki kekuatan dalam keamanan dan pertahanan gitu. Karena yang dijaga itu adalah negara, bukan 1-2 orang doang gitu. Jadi bagaimana cara mereka menjaga stabilitas dan melindungi dari ancaman baik dari dalam maupun luar gitu. Mungkin struktur pemerintahan pusat dalam sistem Islam ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang tadi. Nah, jadi teman-teman setelah kita membahas tentang bagaimana konsep pemerintahan Islam, bagaimana prinsip-prinsip utama pemerintahan dalam Islam, kemudian yang terakhir tadi ada struktur pemerintahan pusat dalam Islam, itu saling berkaitan karena
Sistem Islam itu dia bagaimana caranya agar lebih menekankan kepada prinsip-prinsip Islam yang sudah kita sebutkan tadi, seperti keadilan, konsultasi, dan kepatuhan pada hukum-hukum dan nilai-nilai ajaran Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menciptakan sistem yang pemerintah itu tetap mencerminkan prinsip-prinsip Islam ketika dia mengolah suatu negara. Tuh, seperti itu. Jadi cukup itu saja pembahasan tentang pemerintahan pusat. Kemudian selanjutnya akan kita lanjutkan pada pembahasan tentang birokrasi modern. Nah, baik, langsung saja. Birokrasi modern. Apa itu birokrasi modern? Di sini, birokrasi modern itu adalah suatu sistem administratif dan manajemen. Birokrasi modern. Apa sih birokrasi modern itu? Mungkin dari sebagian teman-teman sudah ada yang tahu nih apa itu birokrasi. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi, lebih dikembangkan lagi dengan birokrasi modern. Apa itu? Jadi teman-teman, birokrasi modern itu adalah suatu sistem administratif dan manajerial yang kompleks. Nah, ini tuh berdasarkan pada aturan, prosedur formal, dan hierarki yang terstruktur. Maksudnya apa? Jadi, birokrasi modern itu adalah sistem kompleks yang berdasarkan dengan aturan, prosedur formal, dan hierarki yang dirancang itu tujuannya untuk mengelola besar organisasi dengan efisien dan efektif. Nah, birokrasi modern itu juga memiliki ciri-ciri seperti spesialisasi tugas, pembagian kerja, penentuan kebijakan pemerintahan, kemudian penentuan kebijakan berdasarkan pengetahuan dan kompetensi, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta. Nah, di sini juga disebutkan ada teori birokrasi oleh Max Weber, yang mana Max Weber itu adalah sosiolog ya teman-teman, yang terkenal dengan mengembangkan konsep birokrasi yang memiliki karakteristik seperti otoritas hierarkis, divisi kerja yang jelas, aturan tertulis, spesialisasi tugas, dan penilaian kerja berdasarkan kompetensi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama birokrasi modern dalam model sistem dunia Islam. Itu bagaimana caranya sistem birokrasi itu memadukan nilai-nilai Islam dengan konsep manajemen modern. Di sini disebutkan ada beberapa prinsip-prinsip kunci utama yang menggambarkan integrasi ini. Yang pertama ada tauhid. Tauhid itu menempatkan kepercayaan kepada Allah sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Nah, bagaimana memandang bahwa setiap tindakan itu harus selaras dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, keadilan atau adil dan merata. Memastikan bahwa kebijakan dan tindakan birokrasi itu harus adil dan merata sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, akuntabilitas. Nah, di akuntabilitas ini memandang bahwa setiap individu dalam birokrasi itu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada Allah dan masyarakat. Tadi juga udah disebutin ya di prinsip-prinsip pemerintahan pusat dalam Islam tuh. Sama kayak gini juga. Kemudian yang keempat ada transparansi atau tabayun dan keterbukaan. Mendorong transparansi dalam kebijakan itu adalah suatu proses pengambilan keputusan, memastikan keterbukaan informasi itu jelas gitu. Dan bagaimana caranya meminimalkan praktik-praktik yang tersembunyi atau tidak jelas tuh. Bagaimana caranya mendorong suatu masyarakat tuh untuk selalu terbuka, untuk selalu menyampaikan pendapat-pendapatnya. Yang kelima, partisipasi publik atau musyawarah dan mufakat. Jelas, ini harus menjadi prinsip utama dalam suatu birokrasi modern. Bagaimana caranya
Mereka memberikan ruang untuk partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dengan prinsip musyawarah dan mufakat yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Yang keenam, efisiensi atau ihsan dan keefisienan. Itu tuh kayak memotivasi para pegawai birokrasi untuk memberikan yang terbaik dan tugas-tugas mereka, mencerminkan konsep ihsan dalam Islam yang mengajarkan melakukan setiap tindakan dengan penuh dedikasi dan kecakapan. Bagaimana cara mereka melakukan yang terbaik gitu, efisiensi gitu. Yang ketujuh, penghindaran kesenjangan sosial. Ketika dalam sistem birokrasi itu, bagaimana cara mereka harus saling peduli sama itu menjamin bahwa kebijakan-kebijakan birokrasi ini bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperdayakan masyarakat yang lebih lemah sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong kepedulian sosial. Dan yang kedelapan yaitu pendidikan dan pengembangan. Mendorong pendidikan dan pengembangan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan moralitas mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam yang memuliakan ilmu. Kemudian yang ke-9 ada konsultasi dan kepemimpinan yang adil, yaitu mengadopsi prinsip syariah, prinsip musyawarah atau syura, dan kepemimpinan yang adil untuk memastikan kebijakan dalam mengambil keputusan melalui dialog atau konsultasi yang inklusif. Yang terakhir yaitu layanan publik berkualitas atau ihsan dalam pelayanan. Itu memastikan bahwa layanan publik itu diselenggarakan dengan tingkat keunggulan dan penuh perhatian, mencerminkan konsep ihsan dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip ini mencerminkan esensi Islam dalam birokrasi modern, seperti mengintegrasikan nilai-nilai agama dan untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan efektif dalam kepentingan masyarakat. Adapun struktur birokrasi modern dalam model sistem dunia Islam itu bagaimana caranya harus memadukan prinsip-prinsip yang tadi dengan manajemen modern dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Nah, di sini disebutkan ya ada beberapa potensi struktur birokrasi modern dalam konteks sistem dunia Islam. Yang pertama, kepemimpinan beretika. Pemimpin itu harus mempraktikkan etika Islam. Seperti contohnya kejujuran, amanah, dan keadilan dalam kepemimpinan mereka. Yang kedua ada departemen atau kementerian. Departemen atau kementerian ini tuh bagaimana caranya pembentukan departemen atau kementerian itu mengurus berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya dengan fokus pada implementasi dan kebijakan yang sesuai dengan tugasnya masing-masing, dengan tupoksinya masing-masing gitu. Yang ketiga ada Dewan Konsultif atau Syura. Jadi udah berapa kali dijelaskan ya. Jadi yang keempat itu ada pengawasan akuntabilitas. Nah, di sini membentuk badan pengawasan independen yang memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan pemerintah itu serta memeriksa kepatuhan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, lembaga hukum. Menyusun lembaga hukum yang mengatur dan menegakkan hukum-hukum sesuai dengan ajaran Islam dan hukum syariah. Yang keenam, pelayanan publik, yaitu menekankan pada pelayanan publik yang berorientasi atau berpusat pada kepentingan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, yang ketujuh ada sistem informasi, di mana bagaimana caranya suatu struktur itu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Yang kedelapan, pendidikan dan pelatihan, seperti mengembangkan program pendidikan, pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam konteks Islam dan manajemen. Yang kesembilan, pengelolaan keuangan syariah. 10. Ada konsultasi publik, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan mekanisme partisipatif. Nah, dari
struktur birokrasi modern itu yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam ini penting untuk kita memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil itu selaras dengan ajaran-ajaran Islam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.